kayak pohon beringin tuh kan, pohon beringin kan dimana-mana kuat ya, itu pohon beringin kayak keangkat sama akar-akarnya gitu. Pohon sebesar itu terangkat begitu iya, ya? sama akarnya, terus sama itu tiang listrik. Abang juga sampai lagi betulin atap, sampai ajan di atap itu. Oh, jadi nggak cuma Anda. Ketemu Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber? Iya. Itu saat dia almarhum apa masih ada saat itu? Dia pas lagi dirawat ketusuk pisau itu. Oh, saat itu ya kejadian. Anda mimpi udah lumayan lama ya? Ya udah lama itu. Gimana ceritanya? Mimpi ketemu Syekh Ali Jaber, kita di dalam mimpi tuh kumpul sama Habib-Habib gitu. Terus ada Syekh Ali Jaber juga. Terus beli di dalam mimpi tuh beli nasi, tapi pas dibuka nasi tuh nggak ada nasinya, yang ada cincin polos kuning. 9 kali beli nasi, cincin polos itu ada terus. Pas udah itu, lah ini nasi kemana? Nggak tahu tuh. Anda lagi kamerain wajah Anda, lagi selfie nih. Mukanya berubah? Iya. Itu kejadian maghrib ya? Mau maghrib, iya. Foto. Lah kok jadi serem begini muka? Ya udah dihapus-hapusin. Dari bawahnya takut sendiri, panas sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MRL 3. Segmen kali ini adalah kunjungan misteri. Kita udah ada di kediaman Mbak Ade. Mbak Ade akan menceritakan kisah mistisnya dari kecil sampai dia usia kerja, dimanapun dia mengalami gangguan. Untuk cerita selengkapnya langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Ade. Ya, waalaikumsalam. Boleh tahu nggak asal mula kejadiannya? Pertama dikasih lihat, kan di sebelah rumah itu rumah kosong. Nah kita lagi tidur tuh, pas tidur malam jam 2 bunyi jamnya kan berbunyi teng-teng 2 kali. Tiba-tiba pas melek ada tangan gede, kayak jarinya kayak pisang raja gitu tuh, berbulu, terus kukunya tajam-tajam, mau nutupin muka. Pas itu kita bangun, jadi nggak jadi nutup muka, terus langsung berbalik lagi, terus tembus lagi keluar, entah kemana itu tangan apa nggak ngerti. Terus udah itu pas lagi mau bersih-bersih tempat tidur udah rapi, pas nengok ke tempat tidur ada cewek tiduran gitu kayak kuntilanak gitu. Pas tidur malam lagi, apa tuh ada yang ngetok pintu. Kita kan penasaran tuh, jalanan sama rumah kan dataran rumah aja, jalanan itu agak tinggi, jadi bisa ngintip dari lubang pintu. Pas di lubang pintu itu dilihat kakinya nggak ada, tapi gaun putih tuh ada kakinya nggak ada suara ketok pintu. Mama juga pernah bukain, katanya mama ngomong sama ke guru ngaji, jangan dibukain kalau nggak ada ucapan assalamualaikum. Kita penasaran, kita lihat lah kakinya nggak ada. Kita lari tidur tuh, cepetan pagi. Dia masih ngetok pintu pas menjelang azan subuh baru hilang tuh, pas udah ada orang salawatan. Pas itu pas kakak baru nikah, yang lain pada tidur di luar, aku tidur di dapur sendirian. Pas itu kebetulan genteng belum ditutup, masih terbuka gitu. Nah dia masuk tuh, kepalanya rambutnya panjang, terus serem banget ya, lidahnya menjulur keluar tuh sambil ketawa kikikan. Aduh gitu, udah kabur dah tuh, serem. Setelah itu apa lagi nih penampakannya? Pas udah itu penampakan kuntilanak di depan rumah kakak pas lagi sakit tipes. Sakit tipesnya lumayan lama tuh, 3 bulan. Terus kakak nggak ada, pada pergi pas lebaran, nggak pulang-pulang. Nah dia datang tiap mimpi pertama dia datang, terus kata dia, tahu-tahu udah mau pamit jam 3 pagi nih, saya pamit dulu ya soalnya udah mau menjelang subuh. Lah kan kaget, emang situ siapa? Pas
dia nggak mau jawab. Pas malam kedua gitu lagi, pas malam ketiga, tadi dulu dari kemarin perasaan ngimpi ketemu lagi. Emang situ siapa? Saya Bunga katanya, nama saya Bunga. Emang situ dari mana? Saya asalnya dari Sundel Bolong, dia bilang. Tapi Oh, wajahnya berarti cantik. Bunga itu bukan manusia ya? Bukan Hmm. makhluk ituan. Ya gimana, terus pas udah di rumah kakak tuh sakit, terus di situ tuh sebelum di rumah kakak sakit tuh aku masih sehat-sehat tuh, sering dikasih lihat juga di situ, di rumah itu sering kasih lihat yang aneh-aneh tuh. Pas di rumah Uwa itu dikasih lihat yang apa tuh, yang cahaya-cahaya tuh. Terus pas bulan puasa cahaya putih juga kasih lihat pas malam Lailatul Qadar. Aku kasih lihat penampakan dari dulu, dari kecil sampai sebelum nikah, sampai sudah nikah masih dikasih lihat gitu sampai sekarang. Itu cahayanya seperti apa tuh saat malam Lailatul Qadar? Sebelum malam Lailatul Qadar tuh cahaya hijau dulu pas lagi habis zikir dari Itu bentuknya apa tuh, kayak lampu atau kayak lampu kayak menyala matahari leleh gitu? gitu. Terus mati. Kalau yang malam Lailatul Qadar dari di kamar tuh, dari ujung ituan apa genteng kamar tuh ujung tuh sampai ke bawah sinarnya sama lampu lebih terang itu. Jadi sangkanya ini udah pagi, pas lihat ke jendela depan lah masih gelap, lah ini kok terang gitu, bingung kan. Itu kondisi terjaga ya, nggak mimpi ya? Terjaga. Terbangun, iya. Ah. Bangun kan mimpinya aneh, apa bukan ngelihat gitu. Ada rasa takut juga sih di rumah, soalnya kan sendirian. Mama kan nggak ada, meninggal gitu, bapak nggak ada, udah nggak ada gitu. Terus pas udah itu, pas udah apa Setelah kejadian cahaya itu, ya, ada pengalaman tuh aku jatuh sakit tuh, dikasih lihat si Bunga itu tuh yang tadi aku cerita. Udah situ sering kasih lihat, suka dikasih denger dia nyanyi juga sih depan jam 3 pagi. Dikirain manusia, dong bukan. berarti dia aktif ya ganggunya ya? Aktif Setiap waktu gitu. setiap waktu si Bunga. Tapi si Bunga sih nggak galak sih, baik orangnya, nggak maksudnya nggak ini banget deh, pokoknya nggak terlalu ini. Tapi kadang-kadang suka nyium bau depan pintu, kalau buka pintu tuh suka nyium bau anyir amis, apa dia ada gitu. Oh, bau yang seperti itu kayak darah gitu ya? Iya, apa dia ada gitu, ngikut. Cuman dia nggak terlalu ngasih tahu dah tuh gitu, nggak terlalu nampakin banget. Biasa kan nampakin, terus kan pas mimpi dia tuh ini mimpi apa enggak sih, enggak ini beneran tadi ya. Jadi kita komunikasi lewat mimpi tapi kayak nyata katanya. Itu dia pamitan tuh mau pulang, soalnya udah mau menjelang subuh gitu. Setelah itu Pas itu udah mulai kerja di Jakarta tuh, di mall gitu, mall di Jakarta tuh sering juga dikasih lihat penampakan. Di Jakarta Barat tuh kerja banyak yang kesurupan. Nah terus kita lagi ngelamun itu di mall itu, ada pengunjung pengen beli ikan, lihat lah kuntilanak tiba-tiba ada di belakang dia nggak ngeliat gitu. tapi itu tadi Mbak bilang ada kerasukan, itu Iya, karyawan, customer karyawan. atau sifatnya apa? Individu apa 7 orang. massal gitu? 7 orang 7 orang. sama dari gudang minyak keluaran gitu. Sering. Terus di mall juga tuh, kerja di mall atau lagi tuh, tapi sama di Jakarta Barat juga kan, satu kos-kosan sama temen tuh, satu kos-kosan kemasukan juga di mall gitu. Apa tuh informasi yang Anda dapat ketika dia kerasukan, ucapan apa yang keluar dari mereka itu? Dia diobatin terus dibilang kan suruh keluar, itu teman kemasukan sampai ke bawah tempat kos-kosan, terus keluar sana, demi Allah jangan balik lagi. Terus kata teman, siapa itu Allah, saya nggak kenal, saya kenal Dewa Langit gitu. Itu jinnya berkata seperti itu ya? Iya. Terus mau pulang, mall yang dituju nggak tahu kan tempatnya, ini Jakarta apa
mallnya di sebelah mana, ada selatan ke utara, kata setannya. Kita lihat-lihatan, tahu asalnya utara, ada yang selatan, ada ketahu tapi bingung mau ngasih tahu, kita nggak tahu arah letaknya di mana gitu kan. Itu terus pas kerja di mall itu juga banyak penampakan. Pas masuk ke chiller, tahu kan chiller? Iya tahu. Chiller tempat pendingin tuh, kan udah dibilangin temen jangan masuk ke situ kalau menjelang maghrib, karena kita butuh mau ambil barang, kita masuk situ. Terus ngeliat ada yang lari, nah kita sempat keluar, aku sempat keluar tuh. Pas keluar sangkanya ada manusia lagi ada berantem, fotonya nggak ada. Pas tengok-tengok lah nggak ada orang. Terus kata yang bagian karyawan juga yang ngupas-ngupas itu, cari siapa mbak, tadi ada yang lari. Nggak ada, di sini nggak ada orang gitu. Sering lihat juga di gudang itu orang lewat, kok itu ada pintu apa ya. Pas kita lihat situ, wah ini mah tembok, bisa tembus gitu di mall tuh. Tembus kemana itu dia? Langsung Tembus menghilang ke begitu gudang. aja ya? Iya gitu. Ada nggak yang keluhan-keluhan dari orang di sana gitu? Sakit mendadak gitu? Atau hawanya mau marah-marah, Ada yang panas? sakit, entah kenapa sebelum dia sakit juga ada lihat penampakan, lihat temen, terus nggak lama dia sakit terus meninggal. Ya Allah bisa dah. Ya Allah a'lam. Iya udah 2 orang. Kita jadi was-was juga, agak-agak takut juga. Akhirnya kita berhenti, pindah lagi tempat kerja lain lagi, di toko baju. Toko baju tuh di tempat si Enci, di bos gitulah, tinggal sama dia juga. Nah, di situ juga sama si bos ini tinggal bareng kan. Sering gua di tempat tinggal dia juga sering kasih penampakan gitu. Tapi si bosnya nggak tahu kalau suka ada. Serem banget dah kalau ceritain gitu. Terus udah di toko baju, terus Encinya kan udah nggak nerusin tuh, kata Mengalami kebangkrutan akhirnya. iya. Nah terus itu dia kerja ganti toko lagi lah, toko sembako. Nah terus kita tinggal sama bos lagi nih, satu rumah. Nah pas udah itu tinggal sama satu rumah itu, buka toko lah tuh ya. Pas buka toko, entah kenapa tuh di depan toko Enci ada berupa kayak tuyul, ngeliatin tuyul ke ya? arah, iya ke arah si bos warungnya. Gitu. Terus tapi nggak ganggu sih tuyulnya. Terus ada pas di rumahnya si bos ini, kita di rumah habis pulang dari toko nih, dikasih lihat penampakan lagi kayak pocong. Terus baru buka pintu dikasih lihat itu lagi terbang-terbang kuntilanak di dalam rumahnya, terbang-terbang dari dapur tembus ke kamar, tembus ke rumah kosong sebelah gitu. Dari rumah sebelah ya. Pas besok malamnya Enci itu bos ngajak belanja lah keluar. Pas belanja keluar, pas kita keluar tuh kayak ngeliat cewek zaman dulu, rambutnya kepang 2, terus pakai kebaya hijau, terus pakai kain sarung yang sedengkul tuh kan, ada kayak orang ya zaman dulu lah zaman gitu. dulu itu. Dia nyebrang, kan ada mobil kenceng ya, nah, mobil si bos ada di belakang, mobil duluan di depan. Dikirain tuh cewek bakal ketabrak gitu ya. Pas kita nengok belakang, lah tadi nggak ada tuh cewek, kemarin tadi nyebrang tadi. Kalau dia manusia kan ketabrak pasti. Tembus gitu ya? Iya, Tiba-tiba menghilang begitu aja itu dia tanpa jejak. keluar dari pohon beringin itu cewek. Ada pemberingin di situ. Cewek cantik. Pas berikutnya si bos pergi, adek aku agak malam pulangnya, kamu di rumah aja. Iya, kan kontrakannya si bos itu pintunya pintu kaca. Pas mau nutup itu kaget, ada berupa kayak singa, bentuk singa tuh di tembok, melotot ngeliatin gitu. Nah kan aturan mau nutup itu jadi enggak kan, langsung kita nelpon. Itu binatang kayak singa gitu besar, iya, kepalanya gede, aja ya? Iya. Terus nelpon, bos kapan pulang nih, aku nggak berani nutup pintunya, serem, pintu kaca gitu kan. Itu pokoknya banyak gangguan deh di warung bos itu. Terus kata ada yang bisa lihat itu, katanya untung ada kamu perisai. Tadi kan kita bingung perisai apaan, nggak tahu gitu. Warung tokonya bos itu sering diganggu. Jadi kamu yang membuat batalnya serangan itu karena adanya kamu gitu? Iya, emang
sebelumnya ngimpi dari situ, mimpi apa, macan putih keluar. Aku di dalam kandang macan putih, pas keluar dari kandang itu lagi diuber-uber ituan apa, gorila, mau dipanggil ini, mau ditarik bajunya tuh nggak kena kan. Ya udah, ya mungkin mau diitin warungnya itu pakai ada itu penampakan di situ. Emang sih ada Pak Haji, kapan tahu ke warungnya si bos. Pak Haji ngapain sih tuh, dia diam aja baca-baca komat kabit. Pak Haji ngapain sih gitu. Ternyata Pak Hajinya udah tahu ya. Oh, dan Pak dia Haji udah, emang katanya mau itu apa, warungnya itu mau dikontrakin sama cucunya. Mungkin bosnya disuruh nggak boleh situ lagi. Ya kita dikasih itu. Nah, aneh-aneh dah kejadiannya di situ makanya itu. Pas sudah itu ya, pas udah berikutnya habis apa tuh namanya, habis kerja begitu kan, di mana tuh, di warung Enci. Pas sudah itu aku kan keluar tuh gak nerusin. Habis pulang dari rumah bos itu kan, kita gimana ya, ini suka bosnya berbeda bos ya? bosnya sama. Sama mas? Iya, cuman ya gimana ya, sering kasih lihat tapi bosnya nggak pernah lihat. Hanya anda yang ngalamin ya gitu? Iya, iya di rumahnya ada bentuk macan juga bosnya nggak ngeliat. Tapi anda udah utarakan, udah sampaikan kejadian itu kepada bosnya? Udah, Tapi nggak cuma digubris ya? ya pas itu malah bosnya takut. Jadi kita kalau dikasih lihat apa-apa, ada lihat apa? Enggak ngeliat apa-apa. Mau lihat pocong kayak melihat kuntilanak, ada lihat apa? Enggak ngeliat apa-apa. Mau ngomong dia jadi takut. Iya. Kita jadi apa-apa temenin mulu. Ke distract ya dengan ucapan kita ntar. Iya, itu bikin si bos jadi apa sih, ketakutan begitu kan. Itu pas toko jadi aku tuh lihat si apa macam-macam pas ikut sama bos. Ada si baju hijau, si pocong, kuntilanak. Pas ikut sama bos ini, bos baju banyak kan dikasih lihat. Tapi gitu. wujudnya manusia apa wujudnya setengah manusia setengah hewan atau gimana? Enggak, kuntilanak. Kuntilanak aja ya semua. Kalau ya? yang itu macan yang singa itu palanya doang, tapi palanya bukan kayak apa sih, singa yang Biasa bukan? nyata tuh kan palanya nggak terlalu gede. Ini mah lebih gede lagi, kayak yang nempel di tembok itu di rumah si bos. Ukurannya lebih di atas normal gitu, besar Iya, banget ya. matanya juga melotot-melotot, takut gitu. Setelah itu apa lagi yang dialami Mbak Ade? Pas udah nikah nih ya, pas udah nikah masih juga diganggu-ganggu makhluk-makhluk gitu. Kirain udah nggak bakal diganggu, masih aja diganggu gitu. Tapi di tempat yang berbeda nih, tempat suami kan? Di kampungnya suami gitu, dikasih lihat. Si apa Bu Ustazah bilang, situ nggak ada yang berani loh tinggal di kontrakan itu, kamu berani. Lillahi ta'ala, memang banyak banget gangguannya. Pas suami masuk kerja nih, suami masuk kerja malam kan, security itu kasur kayak ada yang diinjak, terus darah kenceng kan, narik apa sih kayak peredaran darah, saking takutnya kan, gemeter, baca. Terus pas lagi nyuci piring tuh, pas mau menjelang maghrib dikasih lihat tuh tangan hitam panjang-panjang gitu. Ukurannya wajar apa nggak wajar ukurannya? Kayak film-film yang Mak Lampir tuh loh, yang hitam gitu tangannya. Oh itu ukurannya normal apa Nggak lebih normal. besar? Apa sih? Nggak normal, bukan tangan kayak tangan manusia, bukan. Dengan hitam. kuku yang panjang gitu. Banyak yang dikasih lihat di situ. Terus nggak lamaan kan aku kan sempet kerja tuh, sempet nggak pulang. Kalau lagi bos bilang kamu nggak usah pulang, katanya nginep dulu sini, suami udah izin belum? Udah lah. Suami dikasih lihat di situ penampakan lagi nyapu. Lu siapa? Nyapu jam 2 malam kan nggak wajar ya. Nama saya Yeti bang gitu. Terus ditutup lagi hordeng tuh dia. Besoknya nyuruh udah deh nggak usah itu apa, nggak usah kerja lagi deh gitu, iseng kayak gitu. Rumah itu banyak kasih lihat penampakan gitu.
Apa nih yang dialami suami? Kayak meninggal nggak wajar. Meninggal suami? Iya, meninggal nggak wajar. Sebelum dia meninggal juga emang sih ngelihat habis maghrib tuh ngeliat bayangan ada pantulan dari lampu tuh kayak ada orang di samping, kayak ada orang. Bayangan gitu ya? Dia pas ngeliat kita buka horden, tadinya dia mau maju mundur, tapi itu kayaknya orang, bukan, kita lihat gitu. Tapi Anda melihat ada sosok gitu orang ya? Orang, kayaknya sih orang. Tapi nggak ketahuan dia ngapain? Enggak, kita akunya gitu ngalamin yang namanya nggak bisa napas, tapi anehnya aktivitas masih bisa gitu, mandi apa gitu. Tapi kan bingung, ini pegang kan tangannya, tapi kok nggak ada udara keluar masuk ya, itu kan bisa bergerak gitu kan, bingung. Pas itu baca doa, terus minum obat deh tuh sambil baca doa bismillah, pokoknya lah. Rasa dicekek itu tadinya nggak bisa nafas jadi terbuka teng, kayak gimana sih, habis ditutup cengkeramannya langsung kebuka gitu. Tapi nggak lama akunya udah bisa napas, larinya ke suami, nggak bisa napas gitu. Jadi sebenarnya yang benar-benar ditargetin Anda, mungkin karena Anda melakukan perlindungan dengan baca-baca doa, bisa pindah ke suami gitu. Iya. Jadi suami meninggal. Nah, semenjak suami meninggal tuh kirain nggak diganggu, masih aja diganggu gitu. Diganggu di kontrakan itu ya, tinggal namanya sendirian ya, tinggal di kontrakan. Kan ceritanya mau tidur nyetel surat Al-Baqarah. Nah, pas itu kasurnya kayak rasa kayak mau diangkat gitu kan, tinggi. Terus nggak lama angin kenceng buruk. Jadi Anda kasurnya keangkat gitu? Iya, angkat tinggi tuh. Lumayan tinggi? Iya. Terus posisi Anda? Tidur nggak tidur rasa takut gitu. Tapi sadar gitu kalau kasurnya terangkat? Angkat, terus sama angin kencang tuh dari mana tiba-tiba kencang gitu. Nah kan ada rasa takut, ini dimatiin apa enggak ya, kata gitu, murotal Al-Baqarah kan. Tapi kalau dimatiin aku iseng ya, nyalain aja deh sampai habis. Udah habis mati, tidur tuh pas melek, lah nggak ada apa-apa gitu, aman-aman aja. Pas siang nyetel lagi tuh surat Al-Baqarah, terus nggak lama kayak ada dengar suara orang teriak kenceng, kayak orang kepanasan gitu. Serem ya. Iya. Jadi begitu nyetel murotal Al-Baqarah itu ada suara teriakan gitu. Ada suara. Terganggu dengan suara itu, lantunan Al-Quran. Iya, pas itu aku kerja apa sih, pas kan namanya aku udah nggak ada suami kan, otomatis harus kerja nih. Pas kerja di bos satu lagi nih, aku kerjaan di bos pisang ini, ngalamin keanehan juga tuh. Kalau pas malam hujan tuh rasa kaki yang kanan doang kayak dingin, yang lain enggak. Terus dagangan juga kayak ada yang nutupin, kata teman, kok dari jauh nggak kelihatan ya, kata gitu. Jadi toko Anda nih, Anda jaga di sebuah toko ya. Udah tahu tadi apa dagangannya? Es ya. Setiap orang berlalu lalang itu nggak ada yang ngeliat itu kalau ada kios di situ atau toko padahal ya. Kita buka tapi kelihatan dia orang. Anda dapat informasi dari teman. Kok dari jauh nggak kelihatan buka ya, kayak nggak ada elu. Nah kita di sini tapi nggak ada, nggak ada elu, nggak kelihatan gitu. Kayak lampu mati. Nah ini kan lampu hidup mati katanya. Gitu. Jadi berdampak omsetnya merosot gitu ya. Iya. Kita ya namanya gimana ya, namanya kita punya orang ya. Terus dagang tuh lagi punya orang, dagangan orang di pisang itu. Alhamdulillah sih. Nah kita kan kalau ada ngelayanin ngelayanin customer, kita kan bagian ngupas-ngupas, terlalu salawatan mungkin tuh ya, jadi warungnya jadi rame gitu. Karena berkat sholawat narik pelanggan gitu ya. Iya, pas kita udah nggak di situ lagi, kata teman-teman, kok jadi sepi. Iya. Berarti ada fadilah dari sholawat ya. Iya. Kalau ini kita juga nggak tahu situ, jadi kita nggak ada, sepi. Bisa jadi ketika kita berdoa karena kita dengan tulus meminta kepada Sang Pencipta, pada Allah, gangguan itu sirna, jadinya normal lagi keadaan tokonya ya. Jadi udah kelihatan yang tadi katanya tertutup pandangan mereka, sekarang udah normal gitu. Akhirnya banyak pelanggan yang udah mulai berdatangan. Iya gitu.
Terus di kontrakan sini juga apa sih tempat aku tinggal nih, setiap habis pulang dagang nih, punya orang kan kerja juga kan, apa selalu dikasih gangguannya, bukan cuman kasur itu doang tuh yang tadi cerita tadi, kasur yang hangat-hangat, penampakannya kasih lihat ya ada yang ngetok pintu juga sini, manggil, terus ada Manggil yang apa tuh nangis. nama? Iya, Bi gitu, kayak Panggilan. dikirain suara ponakan, itu bukan, pas tanya pepenya nggak ada, gitu, Nggak ada siapa-siapa. nggak ada, gitu kan, jadi gimana ya, iseng juga gitu. Setelah itu apa lagi nih gangguannya? Gangguannya pas aku apa sih ada sih gangguannya lain-lain, cuman ya udahlah gitu, namanya juga kita manusia ya, sering ganggu. Di sini waktu tidur di sini juga di kontrakan ini mimpi tuh ya, tapi mimpi bikin takut gitu. Di kontrakan yang ini, yang pas suami ayah udah meninggal tuh kan, tinggal tidur sendiri, sering kasih mimpi yang aneh-aneh gitu. Mimpinya berupa apa nih? Mimpi hewan buas kah atau apa? Hewan apa? Macan putih. Itu macan putih di depan rumah, macan. Pas itu mimpi lagi, mimpi yang ini apa sih namanya, selain Kayak rep-rep macan gitu? iya Apa? gitu. Tapi baca-baca sih alhamdulillah sih bisa bergerak lagi, tadi mah enggak gitu, baca istighfar gitu. Katanya Anda pernah mengalami atau pernah dapat informasi tentang katanya ada kuburan. Oh Kalau iya, di situ ada badai. Itu gimana tuh selengkapnya ceritanya? iya ada yang meninggal, orang non muslim tuh dikubur secara Islam. Lah dia punya apa, punya istri dua, yang satu Islam, yang satu non muslim. Berbeda keyakinan ya. Nah terus kata istri pertama, mau dikubur secara apa nih, kata istri pertama kan non muslim, secara Islam. Nah dikubur secara Islam, pas dikubur secara Islam mungkin itu agak terima kali ya kan, karena dia belum ngucapin 2 kalimat syahadat juga kan. Nah gak lama tuh badai tiba-tiba datang tuh, kayak pohon beringin tuh kan, pohon beringin kan dimana-mana kuat ya, itu pohon beringin kayak keangkat sama akar-akarnya gitu. Itu pohon sebesar itu terangkat begitu iya, aja? sama akarnya, terus sama itu tiang listrik. Abang juga sampai lagi betulin atap, sampai ajan di atap itu. Oh jadi nggak cuma Anda yang menyaksikan, banyak warga juga yang ikut menyaksikan kejadian itu ya? Pot-pot bunga juga pada terbang, angin kencang. Segitu kencangnya sampai pohon beringin tercabut semua sampai akar-akarnya? Iya. Hanya karena fenomena tadi orang non muslim dikuburin secara muslim? Islam. Itu kata kita, ya Allah sampai segitunya. Yang ini apa, yang mimpi aku ada yang lupa tuh, mimpi ketemu Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber? Iya. Itu saat dia almarhum apa masih ada saat itu? Dia pas lagi dirawat ketusuk pisau itu. Oh saat itu ya kejadian. Anda mimpi udah lumayan lama ya? Ya udah lama itu. Gimana ceritanya? Mimpi ketemu Syekh Ali Jaber, kita di dalam mimpi tuh kumpul sama Habib gitu. Terus ada Syekh Ali Jaber juga. Terus beli di dalam mimpi tuh beli nasi, tapi pas dibuka nasi tuh nggak ada nasinya, yang ada cincin polos kuning. 9 kali beli nasi, cincin polos itu ada terus. Pas udah itu, lah ini nasi kemana, nggak tahu, tuh cincinnya tuh terbang terus dia ngelukis di atas udara kayak gini, tanpa papan, media ya, langsung di udara tulis tulisan lapas Allah. Terus habis lapas Allah itu keluar dari tulisan lapas Allah itu nasi, butiran nasi tapi berubah jadi nasi kuning. Ya, tadinya kertas nasinya kosong, tiba-tiba keluar dari lapas Allah itu nasi itu ya. Bentuk nasi itu masuk ke kertas nasi yang tadi kosong. Tiba-tiba terpenuhi dengan nasi itu. Padahal kan tadi kertas nasi kosong, cuma isinya cincin polos, tulis tulisan Allah. Terus
ada berupa nasi. Pas sudah itu jadi nasinya ini berubah nasi kuning. Terus ada jam gede tuh yang suka bunyi tuh. Nah kita nanya tuh, terus ada yang deketin, itu lapas-lapas itu buat kamu katanya, buat pegangan kamu gitu kan kata dia. Oh ya gitu, kata gitu. Jadi Anda dapat ijazah dalam mimpi gitu. Iya, terus Ijazahkan sebuah kasih amalan. tahu, iya, terus buat kamu, buat bisa kamu kata gitu. Oh ya udah. Pas itu aku mau ngomong sama Bu Ustazah, belum sempet nanya sama Bu Ustazah, masa mimpinya kayak dilanjut gitu. Itu emang buat kamu. Bang Bu Ustazah mau ketemu nggak ketemu, itu emang buat kamu katanya, emang buat kamu itu. Amalan itu suruh diamalkan di kehidupan nyata ya. Iya, sama ini mimpi, dalam mimpi tuh ada bapak-bapak pakai baju ihram, terus bapak-bapak itu ngasih tahu mau naik haji nggak. Aku cuma kata naik haji kan mesti pakai duit, aku kan nggak punya duit. Terus kata bapak itu kalau kamu mau ayo ikut. Nah kita jalan ke atas, perasaan yang di atas itu yang kita injak itu salju. Pas di atas itu bingung, kagak ada pohon, hamparan luas gitu kosong, nggak ada pohon, nggak ada rumah juga. Pas nengok ke kiri ada rumah, tapi kok bisa ada rumah tanpa ada tanah, ngambang gitu aja ya. Terus kata pakai bapak ihram itu dikasih itu sekamar, ini kamar kamu nih sini. Tidurnya bagus juga kan, ujung-ujung itu yang besi-besi itu emas keemasan gitu kan. Nah itu bapak-bapak itu ngasih surat, ini diapalin lah baik Allah malah baik. Pas mau ngapalin terus bayangin Ka'bah, nggak lamaan arti mimpi itu bisa kenyataan. Perginya bukan ke Mekah tapi ke Serambi Mekah, ke Aceh gitu. Aceh. Terus walaupun ada kesamaan nama, ternyata ini ke Serambi Mekah gitu. Iya. Nggak ke Mekah tanah suci ya. Iya gitu kan, aneh mimpinya kayak gitu. Jadi mimpi yang jadi terwujud gitu ya, setelah mimpi nggak lama jadi tiba-tiba kita pergi ke Serambi Mekah gitu. Tapi Padahal mimpi yang dua ini belum terwujud, ini belum lama nih mimpi. Sekumpulan awan hitam terus keluar petir-petir, tapi nggak tahu maksudnya apa ini. Sama lagi kumpulan awan hitam keluar lagi, bukan hujan air tapi hujan ular hitam. Tapi nggak tahu itu apa tandanya, belum tahu, belum kejawab. Tuh, oh iya, si bunga itu kira-kira apa nih dampaknya? Kamu bilang katanya baik itu dalam hal apa nih, misalnya nolong kamu dalam hal apa nih? Iya katanya sih, orang-orang sih katanya dia baik, tapi enggak juga sih. Ada sering ngalamin sakit di bagian kepala, lambung gitu? Iya, kalau lagi kesel sama orang. Iya, kenapa tuh? Kalau kesel sama orang, terus kita kan kesel doang ya, kalau lagi dijolimin apa gitu. Ternyata tanpa kita tahu orang yang menjolimin kita diam-diam sakit. Padahal sakit. Padahal kita cuma membayangkan orangnya apa enggak, emang hanya kesel aja gitu. Emang kesel aja. Tiba-tiba yang bersangkutan sakit tanpa sebab. Kalau dia sakit, kepala aku yang pusing. Itu ngaruh apa ya? Wah, itu bunga kali ini. Tahu bunga, tahu siapa? Gak tahu juga. Wallahualam siapa dah. Namanya juga. Ya kalau bisa sih pengen nggak mau diikutin sih. Gitu. Iya, tapi Anda udah pernah ruqyah mandiri ya katanya? Udah. Kalau ruqyah mandiri itu pernah nggak ngalamin keanehan saat ruqyah mandiri? Seperti mimik wajah berubah gitu? Iya, pernah. Pas moto maghrib mukanya jadi serem. Gimana nih, lebih detail lagi gimana, seremnya kayak gimana? Tiba-tiba lagi jadi kayak maghrib, bukan diri sendiri, jadi melotot begitu matanya. Anda lagi kamerain wajah Anda, lagi selfie nih, mukanya berubah? Iya. Itu kejadian maghrib ya? Mau maghrib, iya, moto. Lah kok jadi serem begini muka, ya udah dihapus-hapusin. Jadi bawahnya takut sendiri, panas sendiri. Padahal itu buat dokumentasi. Tapi Anda saking takutnya langsung dihapus itu. Hapus. Nggak dibagi ke teman dulu. Serem, gitu. Enggak. Benar-benar bukan sendiri. Bukan wajah Anda ya? Bukan. Serem. Gimana? Lebih detail lagi. Hidungnya mancung kah? Apa kah? Enggak, matanya doang melotot, serem. Kayak bukan dia. Kayak bukan Anda gitu. Kayaknya ini jadi serem, melotot gitu.
bawahnya takut. Ada yang mau disampaikan nggak nih kepada sahabat misteri yang di rumah, Oh, misalnya tentang apa kita perlindungan apa, bacaan apa yang Mbak Ade sering gunakan sehingga Mbak Ade itu lebih enak, tubuhnya lebih enak, gangguan itu apa, gangguan itu sirna, itu apa, amalan apa yang sering diamalkan oleh Mbak Ade? suka dengerin tabarok, terus suka Hmm. dengerin surat Al-Baqarah, Yang terus tabarokal ladzi biyadihi iya, terus al-mulk, surat iya mulk. Al-Baqarah, terus ada bacaan dari Habib juga itu Yang dibaca. ijazah dari Syekh Ali Jabir juga dipakai terus. juga itu. Alhamdulillah Itu apa, boleh tahu nggak itu bacanya apa dari Syekh Ali Jabir ijazahnya? ada, tapi nggak bakal dikasih tahu. Oh, Aku buat sendiri aja. Oh, rahasia apa gimana nih? Rahasia. Padahal tapi umum ya, pernah dibaca orang-orang mukmin tahu ya, Tahu. yang itu dari Nabi juga pernah. Iya, iya. Oh, cuma dirahasiain ya. Ada nabinya juga kok, nama nabinya juga ada. Oh, disebut Gitu. nama Nabi kayak Iya. sholawat ya. Iya, di situ ada. Terus dibisikin nama Habib tuh Apa? pakai gamis itu emang buat kamu gitu. Khusus ijazah khusus ya. Oh, terus mimpi ini juga loh, ada satu lagi lupa. Mimpi bulan pertama, mimpi ditaruh di hutan. Ya. Hutan tanpa ada cahaya. Pas udah itu lagi ketakutan, kan gelap, nggak ada listrik. Tiba-tiba ada sinar terang banget. Terus ada suara manggil-manggil, adek 3 kali nama lu panggil. Terus kata dia gini, kenapa kamu nggak mau sembahyang, nggak mau ibadah itu, nggak mau sembah saya? Emang situ siapa? Saya Allah, Tuhan kamu. Allah. Tuhan kamu. Jadi itu jinnya ngaku-ngaku Allah gitu. Mungkin bisa jadi. Karena nggak mudah gitu ya dapat mimpi-mimpi seperti itu ya. Hanya Iya. orang-orang tertentu yang Allah ilhamkan Tuhan Iya, tentang tapi mimpi-mimpi. ini Lailatul Qadar juga belum tentu semua orang bisa lihat. Ah ya, mungkin rezekinya Mbak Ade kali bisa ketemu Lailatul Qadar ya. Iya, cahaya putih itu ada di dalam kamar. Ya, demikianlah wejangannya dari Mbak Ade adalah sering-sering mengamalkan yang diamalkan oleh para ulama untuk menghindari dari gangguan-gangguan makhluk astral ya. Iya. Demikianlah kisah yang dialami Mbak Ade. Semoga kita bisa ngambil hikmah pelajaran di setiap kejadian yang dialami Mbak Ade. Jaga tauhid, luruskan akidah, perkuat iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.